Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu terus bersemangat, excited di dalam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mempraktekkan hidup di dalam iman. Dan firman Tuhan hari ini yang kita akan pelajari bersama-sama terambil di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai pada ayat yang ke-21. Meskipun pembacaan ini juga dicatat di dalam kitab Injil Markus dan juga kitab Injil Lukas. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu perikop ini, yaitu dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai pada ayat yang ke-21. Demikian kata firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu dan daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, satu waktu murid Tuhan Yesus didatangi oleh seorang bapak yang anaknya dirasukin setan. Kita seringkali mengenal ini adalah jenisnya penyakit yang kita kenal penyakit ayan. Nah, biasa kalau mereka kena, mereka bisa terjatuh ke dalam api, ke dalam air, dan biasanya mulut berbusa. Nah, dialami oleh anak daripada bapak ini. Kemudian bapak ini membawa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa, mereka mengusir di dalam nama Yesus. Anak ini nggak sembuh-sembuh. Ya, kenapa anak ini nggak sembuh-sembuh? Ayat 17 dikatakan apa? Karena kurang percaya. Nah, saudara, kita akan mempraktekkan dan mengalami tentang kuasa iman. Saudara harus tahu dulu apa itu iman. Nah, iman dalam bahasa Yunani itu adalah pistis. Nah, saya ingin memberikan satu pengertian yang lebih mudah yang Bapak Ibu pahami. Nah, pengertian iman itu dasar ayat firman Tuhan itu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ada lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, iman itu artinya adalah dasar daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Iman itu adalah seperti Bapak Ibu membangun rumah. Iman itu fondasi. Nah, sedangkan prakteknya itu adalah percaya. Saudara tidak akan mempraktekkan atau melakukan sesuatu tanpa saudara punya dasar. Nah, dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17,
bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dasarnya iman itu adalah firman Kristus. Ya. Tetapi kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengalami firman itu. Itulah percaya. Nah, ayat 17 dikatakan, kenapa murid-muridnya ini tidak dapat mengusir setan yang ada di dalam tubuh anak dari sang bapa ini? Karena mereka tidak percaya. Kalau dalam kitab Injil Lukas dikatakan, karena mereka kurang percaya. Sama, Markus pun sama, mereka kurang percaya. Tapi di Injil Matius dikatakan lebih tegas, tidak percaya dan tersesat. Artinya apa? Bahwa kita tidak perlu memerlukan referensi lain. Iman itu sumbernya cuma satu, di dalam Kristus sebagai firman yang hidup. Kristus yang kita dengar, diberitakan, diajarkan, dialah yang menjadi dasar di dalam hidup kita. Nah, bagaimana ketika firman yang telah kita terima, yang telah kita percaya, yang telah kita terima di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengalaminya? Nah, yang kedua dikatakan selain mereka tidak percaya, kedua, kurang berdoa. Jadi iman itu harus disertai dengan apa? Keintiman, persekutuan kita dengan Bapa, yaitu melalui doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga adalah puasa. Tuhan Yesus di dalam dunia ini, ketika dia sebagai manusia, dia melakukan apa yang diajarkan. Dia berpuasa, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu menang. Tuhan Yesus tidak pernah terkalahkan oleh kuasa, oleh penguasa di dunia ini. Tuhan Yesus selalu menang. Tuhan Yesus selalu menang dan selalu menang. Karena yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa dan puasa. Demikian juga Tuhan Yesus rindu supaya kita sebagai orang-orang percaya jangan menganggap remeh tentang serangan-serangan kembali dari roh-roh jahat seperti anak ini. Ternyata anak ini sudah mengalami serangan ini sejak dia dari kecil. Dia selalu dirasuki. Dan waktu itu Yesus memanggil anak itu, dibawalah oleh papanya di hadapan Tuhan Yesus. Yesus menegur setan itu dengan keras dan memerintahkan setan itu keluar dari anak itu. Sejak itu anak itu dilepaskan dari roh jahat. Sejak itu anak ini pulih, anak ini sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu kisah pada abad ke-10 di daerah Kairo, Mesir. Ada sebuah gereja di pegunungan, dan di daerah pegunungan ini mayoritasnya adalah Kristen. Ada seorang hamba Tuhan di situ namanya Abraham. Dia memimpin umat-umatnya. Lalu ketika Kairo atau Mesir ini dikuasai oleh pemerintahan kekhalifahan, lalu ada seorang raja, dia mempertanyakan tentang ayat ini. Ayat 20 dikatakan bahwa kebenaran ini harus dipraktekkan dan dibuktikan kepada dia bahwa hanya memiliki iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung. Nah, di daerah seorang hamba Tuhan namanya Abraham, ya, ada sebuah gunung. Nah, gunung itu hari ini itu menjadi gereja. Kurang lebih saya mendengar kesaksiannya adalah 15.000 kursi dibuat di atas gunung ini. Nah, ceritanya adalah ketika Mesir dikuasai oleh sistem pemerintahan kekhalifahan, maka ini menjadi ancaman 3 hal bagi orang Kristen yang ada di Mesir. Yang pertama, kalau orang Kristen tidak membuktikan kebenaran ini, maka pertama, orang Kristen akan diusir dari daerah itu. Yang kedua, kalau orang Kristen tidak membuktikan kebenaran ini, mereka harus
pindah ke agama Islam. Yang ketiga, kalau mereka tidak membuktikan kebenaran ini, mereka akan dibunuh. Nah, hamba Tuhan ini ketakutan luar biasa. Satu waktu dia tidur dan dia bermimpi. Dia bertemu dengan Bunda Maria. Lalu Bunda Maria memberikan suatu petunjuk. Kamu harus pergi ke sebuah jembatan ini. Ada seorang pria. Dan orang pria itu kamu akan bertemu. Dia akan memberikan petunjuk. Besoknya dia pergi. Mengapa Bapak Ibu? Karena raja ini memberikan kesempatan orang Kristen hanya membuktikan bagaimana supaya pindah, gunung ini bisa pindah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, 3 hari mereka harus membuktikan tentang kebenaran yang ada di dalam pembacaan ini. Sehingga itu membuat sebuah ketakutan bagi seorang hamba Tuhan ini. Singkat cerita, hamba Tuhan ini pergi sesuai dengan petunjuk dari Bunda Maria. Pergi di daerah jembatan ini. Ada satu perusahaan di situ. Ternyata pria ini adalah seorang yang buta sebelah mata. Dan pendeta ini menceritakan, hamba Tuhan ini menceritakan kepada pria ini bahwa ia mendapatkan petunjuk. Dan di dalam mimpi Bunda Maria mengatakan hanya pria ini akan memberikan petunjuk. Nah, pria ini bekerja di perusahaan itu sebagai tukang jemur kulit hewan. Nah, singkat cerita hamba Tuhan ini pergi, lalu mereka berdua pergi ke daerah pegunungan, di mana hamba Tuhan ini bernama Abraham. Dia memimpin jemaat-jemaat ini. Singkat cerita, mereka mulai berdoa sejak hari itu. Berdoa dan berpuasa. Di hari yang ketiga, raja ini datang ke wilayah itu untuk membuktikan bahwa kebenaran yang ada dalam Injil Matius 17 ayat 20 terbukti atau tidak. Singkat cerita, mereka mulai berdoa. Posisi mereka pada waktu itu di arah timur. Dan di arah timur mereka mulai berdoa 100 kali. Berdoa meninggikan nama Tuhan, bernyanyi. Kemudian mereka berputar ke arah barat, berdoa meninggikan, bernyanyi, memuji Tuhan sebanyak 100 kali. Kemudian mereka mulai berputar ke arah utara, 100 kali berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Selatan mereka juga berputar, berdoa selama 100 kali. Tiba-tiba keajaiban, kedahsyatan, mujizat terjadi. Gunung yang ada di bagian timur itu berpindah, beranjak kurang lebih 3 meter ke arah barat. Dan itu disaksikan oleh Raja Kekhalifahan dan seluruh pengikut-pengikutnya. Dan hari itu raja ini mengakui tentang kuasa iman orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Kemudian raja ini, karena dia menyaksikan itu, terbukti kuasa daripada firman Tuhan ini. Dia pulang, dia menanggalkan dirinya di hadapan Tuhan, dia berlutut. Dan dia datang kepada hamba Tuhan ini, namanya Abraham. Lalu dia mengakui segala keterbatasannya, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itu raja ini dimusuhi oleh pengikut-pengikutnya. Raja ini nama baptisnya adalah Estefanus. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali iman itu diuji di tengah-tengah badai seperti hamba Tuhan ini. Dan disitulah praktek kita itu maksimal. Disitulah kita dapat maksimal di dalam mempraktekkan iman kita yang sesungguhnya. Kalau seorang hamba Tuhan ini bisa membuktikan bagaimana seorang raja ini menantang tentang keimanan daripada orang-orang Kristen, dan ia menerima tantangan itu sehingga terbukti dan lewat kesungguhan daripada orang-orang Kristen, raja ini bertobat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga rindu supaya iman kita tidak hanya menjadi iman yang kosong.
Iman kita tidak hanya mubazir di dalam hidup kita, tetapi kita mau supaya iman kita seperti hamba Tuhan ini dan jemaat-jemaat ini. Ya, kalau gunung bisa Tuhan pindahkan sampai 3 meter, 3 kilometer, bagaimana dengan penyakitmu hari ini? Bagaimana dengan masalah rumah tanggamu hari ini? Bagaimana dengan masalah bisnismu hari ini? Bagaimana dengan masalah yang ada dalam aspek kehidupanmu? Sanggupkah Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib? Orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang ada di sekitar saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana imanmu di dalam Kristus yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya akan akhiri dengan kesaksian saya yang terakhir. Pada 2018 saya divonis dokter komplikasi, ada jantung dan ada beberapa penyakit. Tapi pada waktu itu saya hanya tertunduk dan saya perkatakan pada diri saya bahwa tubuh saya sehat, tubuh saya kuat, meskipun di dalam kenyataannya saya melangkah 3-4 langkah, saya sesak nafas, rasanya mau mati. Tetapi terus saya imani, saya praktekkan tentang bagaimana saya mengalami kuasa iman. Bapak Ibu, dalam kondisi itu saya meninggalkan pekerjaan dan saya memilih untuk pergi ke satu pelosok desa untuk memberitakan Injil. Dalam kondisi sudah divonis dokter, jantung, lever, asam lambung, semua penyakit. Saya hari-hari harus mengkonsumsi obat lebih banyak daripada makanan. Ketika saya pergi ke daerah itu, Tuhan menyembuhkan saya dengan ajaib, tanpa bantuan satupun dari dokter, tanpa dituntut oleh dokter. Sang dokter yang ajaib, sang tabib ajaib menyembuhkan ketika saya melangkah tanpa ragu pergi ke satu pelosok untuk memberitakan Injil. Pada waktu itu di pelosok ini 180 orang lebih bukan dari Kristen. Mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa setiap langkah-langkah yang saya lakukan disertai oleh kuasa imanku di dalam Kristus. Dan semua yang saya lakukan di desa itu, di pelosok itu adalah pekerjaan, perbuatan tangan Tuhan Yesus yang ajaib. Bahkan lebih aneh bin ajaib, di desa itu ada satu desa, mereka nggak mengerti bahasa Indonesia. Dan di desa itu saya tidak diberitahu oleh hamba Tuhan ini kalau masyarakat di setempat itu mereka tidak memahami bahasa Indonesia. Tapi saya pergi dan saya memberitakan hari itu dengan semangat, dengan sukacita. Dan saya mendengar mereka meresponi, mereka katakan amin. Setelah saya khotbah, hamba Tuhan di setempat itu menghampiri saya dan berkata, Pak Pendeta, saya tadi lupa memberitahu kalau desa ini, semua masyarakat ini tidak tahu bahasa Indonesia. Lalu saya kaget, saya terkejut, karena ketika saya berkhotbah mereka begitu meresponi dengan sukacita. Saya percaya apa yang keluar dari mulut Roh Kudus telah menerjemahkan sehingga sampai di telinga mereka, mereka paham apa yang saya maksud. Hari itu di akhir khotbah saya altar call semua orang yang ada di desa itu yang mengikuti ibadah itu. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Ada yang menyerahkan rokoknya, minumannya, ilmu-ilmu hitamnya. Mereka mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu, desa itu dimenangkan Tuhan. Desa itu dipulihkan oleh Tuhan. Desa itu diberkati oleh Tuhan. Dan saya pulang ke daerah kota saya pulang dengan kesembuhan. Tanpa lagi harus minum obat, tanpa lagi harus kontrol ke dokter. Tapi hari itu saya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percaya? Bukankah Dia punya kuasa yang sama? Bukankah Dia penolong yang sama? Saya percaya kalau hari ini Tuhan adalah hidup saudara. Saya percaya kuasa yang sama
juga menolong saudara-saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, saudara akan mengalami tentang kuasa hidup di dalam iman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya.